warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Anda Henry, saudara Anda namanya Bapak Haji Srija, boleh perkenalkan namanya Pak Haji Srija? Perkenalkan, nama saya Reza atau sebutan populernya Pak Ade Ajis. Caplang. Gak, itu cuma bercandaan aja. Lebih bercandaan lagi itu biasa saya dipanggil itu caplang gitu ceritanya. Tapi sebenarnya saya sebagai narasumber, bukan sebagai moderator nih. Narasumber saya Pak Haji, sebenarnya kita nggak boleh cengengesan. Karena ini momentumnya kan karena Pak Haji sebentar lagi mau notis, jadi nanti ada pengganti yang datang. Jadi setidaknya kita ada. Kok sudah tahu kalau notis? Kan mana cerita karena seminggu lagi mau cabut ya kan. Enggak lah. Ya. Jadi kita nggak terlalu lama-lama, karena durasi kalau terlalu lama kita unggah nggak bisa, nanti disingkat aja poin-poinnya aja. Kita akan kelas balik mengenai Pak Haji semasa kecilnya ya, mungkin jadi pembelajaran yang nggak anak muda lakuin di zaman sekarang. Ya, gimana? Gimana nih? Tapi Pak Haji mau sambil makan apa mau cerita tentang masa Boleh lalu? juga, kan ini kan sifatnya santai Bang Indra. Bang Indri. Jadi ya santai. Oke. Kalau bisa dikatakan cepat singkat padat ya enggak apa-apa, silakan. Yang penting Tapi ini smart. 300.000 ya. Nah, itu udah bulanan itu. Rezeki layak Amin, nasib. amin. Bukan karena broadcast maksudnya. Benar, di podcast kita sambil yang ngobrol-ngobrol santai, tapi setidaknya ada pengalaman anak muda yang sekarang jarang dilakukan pada zamannya. Jadi saya pernah sharing bareng Pak Haji, Pak Ade Ajis ini pernah cerita kalau kecilnya udah yang namanya nanam jagung, bukan jagung, pada apa namanya, kacang ya Pak. Nanam kacang sampai dia bagiin ke tetangga-tetangganya, sampai dia bagiin beras-berasnya. Mungkin Pak Ade Ajis punya kisah yang lebih menarik yang bisa diceritain dari saya sebagai moderator, karena saya narasumbernya kan Pak Ajis, jadi bisa diceritain Pak waktu masa kecilnya Pak Ade Ajis seperti apa. Mungkin teman-teman yang sekarang di usia muda yang senangnya kaum rebahan di eranya sekarang mungkin nggak segiat dulu, atau karena anak dulu kan bener-bener apa ya Pak Ajis, kalau dibilang dulu anak dulu kayak gimana Pak Ade Ajis? Ya kalau dulu itu ya memang berbeda sih dengan situasi kondisi sekarang. Dulu zamannya Presiden Soeharto semua serba terbatas. Sekarang zaman modern, zaman now, semua jadi instan semuanya, apa-apa langsung oke. Bahkan pengalaman yang dulu ada sekarang kadang juga nggak berbeda dengan dulu, dengan sekarang berbeda. Dulu kita mau mendapatkan sesuatu harus puasa dulu, dalam arti puasa itu menunggu orang tua punya uang baru kita bisa beli. Kalau sekarang anak minta uang, sekarang harus ada, kalau enggak ngambek, nangis, kalau nangis kunci diri di kamar. Benar. Ujung-ujungnya orang tua yang susah. Kalau dulu memang orang tua susah, tapi susahnya memberi pengertian pada anaknya, bagaimana biar tahu anak itu susahnya orang tua bagaimana. Kalau sekarang susah nggak susah, pokoknya yang penting sekarang ada. Tapi aku juga pernah sharing sama Pak Ade Ajis, nanya, Pak Ade, kenapa sih orang dulu tuh lebih banyak punya lahan, tanah? Padahal kalau dilihat-lihat dulu enggak, profesinya nggak terlalu wah-wah banget, tapi kenapa yang zaman sekarang tuh untuk membeli tanah sepetak aja kok sulit? Ya itu kemarin karena orang dulu nurut runtut pada omongannya orang tua, karena dia juga belajar mengaji, nurut pada omongannya guru, atau kalau orang bilang sekarang kebanyakan ustadz, kalau orang Jakarta mengatakan ustaz, atau kalau melafatkan gini, orang
sing gede posone aja digedekne leh seneng-seneng mau ndak ra kebagian besok nek wis tuwa. Maksudnya aja digedekne seneng-seneng mau nek wis gede wis tuwa ora kebagian, udah gak kebagian apa-apa masih susah terus istilahnya gitu. Jadi gini, bersusah-susah dahulu untuk meraih kesuksesan di belakang hari. Contohnya itu ada orang tua selesai panen padi, ada yang disisipkan, disimpan, nanti waktu perlu diuangkan. Ada orang nawarkan lapak atau ada orang nawarkan tanahnya karena tanah ini berharga di kemudian hari, walaupun sebesar pun seberapa pun dibela-belani nyimpan uang, baru kalau dapat uang satu kantong itu dibelikan tanah yang orang yang perlu tanah ini untuk belakang hari, tambah tanah. Anaknya lagi adalah masih ada anak satunya lagi, simpan lagi tanah. Akhirnya sampai banyak tanah, bisa sampai 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, dan itu menghasilkan. Zaman dulu jarang ada wabah apa itu, wabah kayak macam hama itu ya. Jarang dulu karena orang tidak serakah seperti sekarang. Sekarang apa mau disabet, katanya Mas Hendri, ujian katanya. Ujian. Iya, kalau bicara tentang ujian tuh, jadi Pak Dia di sini udah kalang buana ya, udah banyak banget yang dilalui, dari kerja apa aja, dari usaha sampai kerja sama orang. Bukan orang yang baru tahu usaha. Mungkin boleh diceritain Pak De tentang dulu usaha Pak De sampai kebakar usaha bajunya itu, boleh? Mungkin dari pertama kali Pak De mulai bekerja sampai kalau sekarang ini dihitung Mas Hendri itu kan kurang lebih, kalau saya sekitar kurang 22 tahun ya Mas Hendri. Kalau Mas Hendri kurang 40 tahun kurang lebih. 39 lah Pak. Ya, saya tambah 1 tahun lah biar agak panjang dikit ya kan. Boleh, alhamdulillah, semoga umur panjang ya Pak, amin. Gimana Pak, ceritakan. Tadi bicara apa? Dulu pernah kerja yang udah pernah Pak Ajis lewati seperti usaha. Ya kalau bicara masa itu, ini sebenarnya cerita ini nggak perlu saya ceritakan panjang lebar sebenarnya. Sebenarnya ini sebuah pengalaman pribadi yang sangat pribadi gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa beritahu, tapi ya apa daya lah. Ini momentum, mungkin saya mau notice di perusahaan Waruna ini sehingga butuh penyegaran untuk kenang-kenangan lah ibaratnya gitu. Banyak saya udah tahan udah anak istri Pak De, tapi Pak De mau lebaran nanti di rumah bersama keluarga. Ya kalau sedih jadinya sebenarnya. Dulu begini, saya waktu ya sekitar 21 tahun atau kurang lebih 21 tahun, 22 tahunan. Pernah saya bawa dagangan madu dari kawan itu. Nah, itu saya bawa keliling, bawa 3 botol madu. Terus ada juga yang saya bawa di tas tuh sarung. Waktu itu mendekati hari raya puasa. Tapi walhasil memang juga belum menghasilkan waktu itu. Bahkan tidak ada yang beli, yang nawarkan, belum ada yang orang yang mau. Kenapa Pak De? Kenapa nggak banyak yang mau itu? Ya mungkin karena faktor keuangan waktu itu juga masih jauh dari THR. Awal-awal puasa orang masih semangat bekerja, menunda pembelian, menunggu akhir puasa, jadi masih jarang orang enggan. Dikiranya juga mungkin madu itu bukan madu asli, atau sarung itu mungkin nggak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Padahal ya murah waktu itu, ya sekitar 20 ribuan waktu itu. Waktu tahun 93, 94 kan murah 20 ribu. Ya sekarang madunya sendiri Pak De dapat dari mana, aku boleh tahu? Dari teman. Dari teman. Ya saya juga nggak tahu kalau teman itu dari mana, saya nggak tahu. Nah itu terus beberapa tahun kemudian saya
ada kawan punya becak yang roda 3 itu mas, yang di kayu sama kaki itu. Ya, kadang dol, kadang dol, rantainya itu keratak itu dol itu, ya Allah gimana ini pas narik orang itu ongkosnya hanya 5.000, ya ditarik nama waktu itu 5.000 udah besar mas. Tahun berapa itu Pak De Ajis? Ya 94 lah, 94 ya? Tahun 94. Saya masih umur 4 tahun. Nah, sampean itu masih bawa kencir, bukan kendil mas, ya kencir. Pelang. Lanjut ini ngomong santai ya nggak apa. Selesai itu ada itu saya langganan dokter juga ada. Ditanya naik becaknya dokter ya? Nah, becak saya langganan jam 10 malam. Ya jam 10 malam lah itu dia pulang dari kerja itu, dari rumah sakit apa saya nggak tahu, lupa. Dia ngasih saya itu mestinya ongkosnya 5.000, tapi saya mesti dikasih ongkos 10.000 waktu itu. Dilebihkan daripada Pak De? Dilebihkan ya. Karena kita pelayanan. Nah, udah nanti dapat 15.000, dapat 20.000 itu saya pulang. Berangkatnya dari jam berapa Pak De? Setelah maghrib sampai jam 12 malam udah pulang. 20.000 itu udah banyak. Kegiatan pagi sampai sore itu apa Pak De? Kan malam tuh mulai start naik becak, berarti kalau paginya itu apa kegiatannya? Pagi ya itu kerja itu di proyek itu mas. Oh dari proyek itu sore langsung di proyek itu saya security. Security untuk pagi sampai sore. Nah malamnya ada security sendiri. Oh yang shift malamnya berarti ya? Shift malamnya. Tapi saya apa nggak terlalu capek ya Pak De? Itu kalau dari pagi dia kerja, sorenya lanjut lagi becak itu gimana? Ya kan satpam tahu sendiri, santai mas. Duduk aja ya berarti? Nah, enggak duduk aja ya, sambil jalan sana sini, paling hanya radius 100 meter aja mas. Keliling 200 meter. Pernah ada kejadian apa itu selama jadi security Pak? Ada kemalingan atau kecurian apa selain kejadian-kejadian yang pernah dialami selama jadi security, apa ada sering apa yang sering terjadi Pak? Dikeroyok orang kampung untuk minta kayu pernah. Oh. Tapi bukan orang kampungnya, anak-anak nakalnya itu untuk bikin rumahnya burung dara itu loh. Oh iya, dulu kan main sekali